Setelah Prabu Sri Parwati Tunggal Pratiwi mangkat, dan abu jenazahnya didermakan di sebelah barat Kutaraja Pragawatipura. Kemudian wilayah itu disucikan oleh penduduk Lingga Selatan dan dinamakan Kabumian Patanahan yang bermakna wilayah suci sang bumi. Dan dari pendermaan Prabu Sri Parwati Tunggal Pratiwi, wilayah itu dinamakan oleh penduduk Lingga Selatan dengan nama Kabumian. Setelah mangkatnya Prabu Bathari Sri Parwati Tunggal Pratiwi, kekuasaan wilayah Lingga Selatan dilimpahkan kepada putri dan menantunya, Sangsena dan Sanaha. Kemudian wilayah Lingga Selatan dipimpin oleh Sana dan Sanaha. Akan tetapi, Rakrian Narayana yang merupakan adik bungsu dari Prabu Sri Parwati, yang telah mendapatkan hak atas Lingga Utara, mencoba ingin menguasai seluruh wilayah Lingga. Dengan mendapatkan bala pasukan dari Kedatuan Sriwijaya yang berpusat di Swarnadwipa, Rakrian Narayana berhasil merebut wilayah Lingga Selatan dan menguasai Kutaraja Pragawatipura. Sangsena dan Sanaha yang telah diangkat sebagai raja dan permaisuri Lingga Selatan, berhasil menghindari serangan dari Narayana yang merupakan pamandanya. Sangsena dan Sanaha berhasil menyingkir ke wilayah utara, antara wilayah Gunung Candramuka dan Candrageni. Dalam pengasingannya di wilayah antara Gunung Candramuka dan Candrageni yang dibantu oleh seorang Maharesi yang bernama Maharesi Banwangi, Sangsana dan Sanaha kemudian meminta bantuan dari putranya Prabu, Sanjaya Harisdharma, yang ketika itu telah menjabat sebagai penguasa kerajaan Sunda dan Galuh untuk menghimpun kekuatan, guna melawan pasukan Narayana yang didukung bala pasukan dari Sriwijaya. Pada akhirnya Sangsana bersama putranya Prabu Sanjaya menghimpun kekuatan untuk mematahkan kekuatan Narayana yang didukung pasukan Sriwijaya. Terjadilah pertempuran besar antara Sana dan putranya Sanjaya menghadapi pasukan Narayana dan pasukan Sriwijaya. Sangsana berhasil merebut kembali Pragawatipura yang merupakan Kutaraja Lingga Selatan. Sangsana dan para prajurit Sanjaya berhasil menghalau pasukan Sriwijaya dari Pragawatipura, dan memburunya hingga ke arah barat kembali ke pangkalan induknya di wilayah Pamiridan. Di wilayah Pamiridan, pasukan Sriwijaya yang telah bergabung dengan pasukan induknya, bertempur sengit melawan pasukan Lingga Selatan yang dipimpin Sana dan putranya Sanjaya. Dalam sebuah pertempuran yang besar, pasukan Lingga berhasil mengalahkan pasukan Sriwijaya untuk kembali berlayar ke barat menuju bumi Swarnadwipa. Kemudian, untuk mengenang pertempuran itu, orang-orang Lingga menamakan wilayah itu dengan nama Balapulang, yang bermakna bala pasukan yang kembali. Setelah berhasil mematahkan kekuatan Narayana yang didukung pasukan Sriwijaya, Sangsana bersama permaisurinya Sanaha menegakkan kembali kekuasaan Lingga yang merupakan kekuasaan warisan dari ibundanya, Prabu Bathari Sri Parwati Tunggal Pratiwi. Atas saran dari para pandita Shiwa, Sangsana meninggalkan Kedaton Lama dan membangun Kedaton baru di sebelah barat Kutaraja Lama, dan menamakan kerajaan barunya dengan nama Bumi Mataram, yang bermakna tanah warisan sang ibu. Setelah membangun kerajaan Mataram sebagai kekuasaan menggantikan Lingga, Sangsana kemudian memberikan banyak anugerah berupa tanah perdikan atau tanah hadiah kepada para pengikutnya yang setia berjuang mendirikan kerajaan barunya. Sana termasyhur sebagai Maharaja Agung, adil dan bijaksana, ia disegani kawan maupun lawan. Narayana yang merupakan pamandanya yang mencoba merebut kekuasaannya, dibiarkan hidup dan tetap diizinkan memerintah wilayah Lingga Utara. Tidak lama setelah memerintah kerajaan Mataram, Sangsena mangkat. Kemudian kerajaan Mataram yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Lingga, yang menjadi hak atas permaisurinya,
Sanaha, dilanjutkan oleh putranya Prabu Sanjaya. Prabu Sanjaya dinobatkan sebagai Raja Mataram menggantikan Sena. Ia diberi gelar, Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Ratu Sanjaya yang sebelumnya menjadi Maharaja Sunda dan Galuh, mewakilkan kepemimpinannya kepada putranya Rahyang Tamperan. Putra dari pernikahannya dengan Permaisuri Teja Kencana, yang tidak lain adalah cucu dari Maharaja Tarusbawa, sang pendiri Kerajaan Sunda. Rahyang Tamperan menjadi Raja Sunda dan Galuh menggantikan Sanjaya, yang lebih memilih menjadi raja di Kerajaan Mataram, melanjutkan kekuasaan ayahandanya. Di era Ratu Sanjaya Kerajaan Mataram yang berpusat di Medang, menjelma menjadi kerajaan yang besar, perkasa dan kaya raya. Penduduk Mataram di bawah kepemimpinan Ratu Sanjaya, dengan memiliki wilayah yang subur yang menghasilkan padi yang sangat melimpah, sebagai sumber makanan penduduk Mataram. Juga banyak membangun penambangan emas yang kelak diperdagangkan ke berbagai penjuru negeri. Juga sebagai penghasil belerang sebagai sumber obat-obatan bagi penduduk Jawa Dwipa. Pada tahun yang sama, Ratu Sanjaya dengan bantuan penduduk di wilayah Kunjara-Kunja desa juga para guru Pandita Siwa, membangun sebuah siwagra atau tempat pemujaan bagi Sang Siwa di puncak gunung, sebagai wujud syukur kepada para hyang dewata yang telah memberikan kekuatan, untuk menegakkan kembali kekuasaan ibundanya di bumi Jawa Dwipa. Dengan doa harapan kelak penduduk Jawa Dwipa dapat hidup tentram, dengan aman dan sejahtera dalam kehidupan. Sedangkan Rakian Narayana Pamanda dari Sanaha Ibunda Ratu Sanjaya, setelah kegagalannya merebut wilayah Kelingga Selatan, ia tetap menjadi raja di wilayah Keling atau Kelingga Utara, menggunakan nama Abhiseka, Prabu Iswara Kesawaliga, Jagatnata Buanatala. Rakrian Narayana atau Prabu Iswara Keswalingga mendirikan kutarajanya di bumi Sambara. Ia menggunakan gelar Shailendra yang mengambil wangsa dari leluhur ayahandanya, Sri Maharaja Kartikeya Singa, yang berasal dari Swarna Dwipa. Setelah memerintah kerajaan Keling yang terletak di sebelah timur dan utara kerajaan Mataram, Rakrian Narayana mangkat, kemudian tahta Keling dilanjutkan oleh putranya yang bernama Rakrian Dewa Singa. Ia memakai gelar Prabu Iswara Lingga Jagatnata. Maka terdapat dua kekuasaan di bumi Jawa Dwipa antara kerajaan Mataram yang beribu kota di Medang yang dipimpin Ratu Sanjaya, yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan Sunda dan Galuh, dan kerajaan Keling yang beribu kota di Sambara dipimpin Prabu Rakrian Dewa Singha, yang menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Swarna Dwipa yang merupakan leluhur dari Sri Maharaja Kartikeya Singa, leluhur dari Ratu Sanjaya dan Prabu Gajayana, sang pendiri kerajaan Kelingga. Untuk menyatukan dua kerajaan yang masih memiliki terah dari Sri Maharaja Kartikeya Singa dan Ratu Sima, sang perintis kerajaan Kelingga. Dewi Sudiwara adik dari Prabu Gajayana Lingga Jagatnata, dinikahkan dengan Ratu Sanjaya sang penguasa bumi Mataram. Dari pernikahan Ratu Sanjaya dan Dewi Sudiwara dari kerajaan Keling, lahirlah seorang putra yang bernama Rakai Panangkaran. Kelak, Rakai Panangkaranlah yang menggantikan tahta Mataram menggantikan ayahandanya, Ratu Sanjaya. Pada tahun 754 Masehi, Prabu Gajayana Lingga Jagatnata putra dari Dewa Singa penguasa kerajaan Keling di bumi Sambara, memindahkan pusat kekuasaannya menuju sebelah timur. Di pusat awal dari kekuasaan leluhurnya Sri Maharaja Kartikeya Singa, di wilayah antara Gunung Kelut dan Sungai Nilakanta, ia mendirikan kekuasaannya yang baru yang bernama Kerajaan Kanjuruhan.